Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lalana Hikmawati. Di sini, saya akan menjelaskan cara mengelola database sistem absensi karyawan, mulai dari membuat hingga menghapusnya. Silakan disimak videonya, dan langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita mulai dengan masuk ke MySQL. Caranya sangat mudah. Pertama, pastikan kamu sudah membuka terminal atau command prompt. Setelah itu, cukup ketik perintah karena di sini folder MySQL saya berada di drive, maka saya mengetik cdc, lalu tekan enter. Proses ini akan membawa kita ke direktori tempat MySQL berada. Jika sudah berhasil, kamu akan melihat prompt MySQL yang siap digunakan. Dengan ini, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah kedua, membuat database. Untuk membuatnya, gunakan perintah create database. Kamu ketik create database sistem absen karyawan. Setelah itu, tekan enter. Jangan lupa, setelah database berhasil dibuat, kita perlu mengaktifkannya agar bisa digunakan. Caranya, ketik perintah use diikuti dengan nama database, dalam hal ini use sistem absen karyawan. Tekan enter lagi, dan sekarang database tersebut sudah aktif dan siap untuk langkah berikutnya. Langkah ketiga, membuat tabel. Untuk memulainya, gunakan perintah create tabel karyawan. Setelah itu, kamu tambahkan kolom-kolom yang dibutuhkan. Misalnya, kolom pertama adalah nama, kolom kedua adalah jabatan, dan kolom lainnya seperti tanggal masuk dan status. Setiap kolom ini perlu ditentukan tipe datanya, seperti archar untuk teks atau date untuk tanggal. Ketik semua deskripsi kolom, lalu tekan enter untuk menyelesaikan. Setelah semua kolom selesai ditambahkan, tabel karyawan kini siap digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel baru dengan nama absensi. Gunakan perintah serupa seperti saat membuat tabel sebelumnya, tetapi pastikan kolomnya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, tambahkan kolom untuk mencatat waktu kehadiran, seperti ID absensi, ID karyawan, tanggal, dan status. Pastikan setiap kolom ditentukan tipe datanya. Contohnya, tanggal menggunakan tipe date, sedangkan status menggunakan enum. Setelah selesai mendefinisikan kolom-kolom tersebut, tekan enter untuk membuat tabel. Berhasil, tabel absensi sudah siap untuk digunakan. Langkah keempat, memasukkan data ke dalam tabel. Pertama, kita mulai dengan tabel karyawan. Untuk memasukkan data, gunakan perintah insert into. Misalnya, kamu ingin menambahkan data nama karyawan dan jabatan mereka. Berikut contohnya, insert into nama tabelnya karyawan lalu tulis misal namanya, jabatannya, dilanjut tanggal masuknya. Jika lebih dari satu, maka tambahkan koma di akhir lalu tekan enter dan mengisi data lagi. Jika sudah semua, ketik titik koma kalau tekan enter, dan data akan ditambahkan ke tabel karyawan. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan data lainnya, seperti nama dan jabatan karyawan berikutnya.
Setelah selesai dengan tabel karyawan, lanjutkan dengan memasukkan data ke tabel absensi. Gunakan perintah serupa, tetapi sesuaikan isinya dengan struktur tabel absensi. Misalnya, kamu ingin mencatat kehadiran seorang karyawan. Berikut contohnya, insert into absensi lalu ID karyawan, tanggal masuk dan status kehadirannya. Tekan Enter, dan data tersebut akan ditambahkan ke tabel. Pastikan kamu menambahkan data yang sesuai dengan kebutuhan sistem, seperti tanggal masuk dan statusnya untuk karyawan lainnya. Dengan kedua tabel ini, karyawan dan absensi, kamu sudah memiliki struktur data yang lengkap untuk sistem pencatatan kehadiran. Langkah kelima, mengecek isi tabel. Untuk melihat data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel, gunakan perintah select. Select bintang rom karyawan, setelah menekan Enter, data yang sudah dimasukkan akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kamu akan melihat informasi seperti nama, jabatan, dan kolom lainnya yang sudah kamu tambahkan sebelumnya. Begitu juga dengan tabel absensi. Pastikan semua data tampil dengan benar sesuai yang kamu masukkan. Jika ada kesalahan atau kamu perlu mengubah data, gunakan perintah update. Misalnya, jika ingin mengganti jabatan dari general menjadi supervisor, gunakan perintah berikut. Setelah itu, tekan Enter dan data akan diperbarui. Jangan lupa untuk menjalankan perintah select lagi untuk memeriksa apakah perubahan sudah berhasil dilakukan. Langkah ini sangat penting agar data yang kamu kelola tetap akurat dan sesuai kebutuhan. Langkah ke-6, menambahkan data baru. Ketika ada karyawan baru yang harus ditambahkan ke sistem, gunakan perintah insert into. Misalnya, jika ada seorang karyawan baru bernama Diana dengan jabatan admin, maka perintahnya adalah insert into karyawan, namanya lalu jabatannya lalu tanggal masuknya titik koma tekan Enter. Dan data karyawan baru akan ditambahkan ke tabel karyawan. Setelah itu, jangan lupa untuk menambahkan data absensi untuk karyawan baru tersebut ke tabel absensi. Misalnya, gunakan perintah berikut, insert into absensi isi ID-nya, tanggal masuknya, dan statusnya. Tekan Enter lagi, dan data absensi baru akan dimasukkan ke tabel. Setelah selesai, tampilkan kembali tabel karyawan dan absensi menggunakan perintah select untuk memastikan semua data berhasil ditambahkan. Langkah ke-7, menampilkan data spesifik. Kadang-kadang kamu mungkin hanya perlu melihat kolom tertentu dari tabel. Dalam kasus ini, gunakan perintah select dengan spesifikasi kolom yang ingin ditampilkan. Misalnya, jika kamu hanya ingin menampilkan nama karyawan dari tabel karyawan, gunakan perintah ini, select nama rom karyawan titik koma. Tekan Enter, dan kamu akan melihat daftar nama karyawan tanpa kolom lainnya. Perintah ini sangat berguna untuk analisis data atau mencari informasi tertentu dengan cepat.
Langkah ke-8, keluar dari MySQL. Jika semua pekerjaanmu sudah selesai, saatnya keluar dari MySQL. Caranya sangat sederhana. Kamu hanya perlu menekan kombinasi tombol Ctrl+C di keyboard. Dengan menekan kombinasi ini, kamu akan keluar dari MySQL dan kembali ke layar terminal atau command prompt. Langkah ke-9, mengekspor database. Jika kamu ingin menyimpan database sebagai cadangan atau membagikannya ke orang lain, proses ekspor sangatlah penting. Pertama-tama, buat direktori di komputermu untuk menyimpan berkas hasil ekspor. Pastikan kamu memilih lokasi yang mudah ditemukan, seperti di desktop atau dalam direktori proyekmu. Setelah itu, gunakan perintah MySQL dump. Sebagai contoh, jika database yang ingin kamu ekspor bernama sistem absen karyawan, maka perintahnya adalah MySQL database lalu nama databasenya sistem absen karyawan lalu tempat direktori untuk menyimpannya. Pastikan kamu menyebutkan nama database dan lokasi direktori tujuan dengan benar. Jika ada kesalahan dalam nama atau lokasi, berkas hasil ekspor mungkin tidak akan tersimpan dengan benar. Tekan Enter, dan proses ekspor akan dimulai. Setelah proses ekspor selesai, buka direktori tempat kamu menyimpan berkas tersebut. Cek apakah berkas database sudah ada di sana. Jika berkas ditemukan, berarti proses ekspor berhasil dilakukan. Ulangi langkah yang sama untuk tabel karyawan dan absensi jika kamu hanya ingin mengekspor data tertentu. Dengan cara ini, kamu bisa memiliki cadangan khusus untuk tabel tertentu tanpa perlu mengekspor seluruh database. Setelah semuanya selesai, pastikan berkas-berkas yang dihasilkan lengkap dan tidak ada yang terlewatkan. Langkah terakhir, menghapus database. Ada kalanya kamu perlu menghapus database yang sudah tidak digunakan, entah karena datanya sudah usang atau karena ingin membersihkan sistem. Untuk melakukannya, gunakan perintah drop. Misalnya, jika kamu ingin menghapus database bernama sistem absen karyawan, gunakan perintah berikut, drop database sistem absen karyawan, tekan Enter, dan database tersebut akan dihapus dari sistem. Setelah itu, gunakan perintah show databases untuk memastikan database yang ingin kamu hapus benar-benar sudah hilang. Jika tidak ada lagi dalam daftar, berarti proses penghapusan berhasil. Dengan menyelesaikan semua langkah ini, kamu sudah berhasil mengelola database mulai dari membuat, mengedit, mengekspor, hingga menghapusnya. Jangan lupa untuk terus berlatih agar semakin mahir menggunakan MySQL. Semoga berhasil, dan selamat mencoba. Baik, itu adalah langkah-langkah mengelola database. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya Lalana Hikmawati, pamit undur diri. Sampai jumpa.